Suatu hari Martin Luther, tokoh gerakan pembaruan gereja dari Jerman itu, melihat anjing peliharaannya duduk di dekat dirinya sambil menatap dengan tajam kepada daging yang berada di tangan Luther. Melihat sikap anjingnya itu, Luther berkata, "Ah, sekiranya aku dapat berdoa seperti cara anjing ini dalam memperhatikan daging yang di tanganku." Tidak ada hal lain yang ia pikirkan, inginkan, atau harapkan kecuali daging ini. Dengan berkata seperti itu, Luther menyampaikan pentingnya sikap penuh harap dan hati yang dipusatkan kepada Tuhan di dalam berdoa. Doa seperti itu tidak akan sia-sia. Memang pengharapan kepada Kristus akan membuat kita semakin dekat kepadanya. Kedekatan relasi dengan Tuhan yang mengakibatkan doa kita menjadi efektif dan hidup kita akan menjadi maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Hadapi setiap tantangan hidup dengan tuntunan dan kuasa Allah. Temukan dan alami hadiratnya dalam pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari nyatakan dan perteguh iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan sanggup menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendoakan dan mendukung Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Perjalanan hidup Astri Nugroho, seorang pelukis yang tinggal di kota Surabaya, merupakan contoh tentang bagaimana relasi dengan Kristus akan membuahkan kehidupan yang maksimal. Saya pernah menceritakan kehidupan teman saya ini di dalam khotbah saya di waktu yang lalu. Nugroho mengawali karirnya sebagai seorang pelukis poster bioskop. Di masa itu, belum terdapat teknologi digital printing yang dapat mencetak poster berukuran besar seperti di masa sekarang. Sehingga poster-poster bioskop haruslah dilukis dengan tangan. Dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Astri Nugroho menjadi seorang pengikut Kristus dan berjemaat di gereja yang saya ikut merintisnya. Disitulah saya mulai mengenal dia. Khotbah-khotbah yang ia dengar di gereja menginspirasi dirinya dan ia menuangkan khotbah-khotbah tersebut menjadi lukisan. Mendengar khotbah tentang mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang, maka ia melukis gambar 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Semua lukisan yang ia hasilkan bersifat realistis, semi abstrak. Seiring perjalanan hidupnya dalam mengikut Yesus, hati Nugroho mulai merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang ia tekuni. Sebab poster-poster bioskop yang ia lukis pada umumnya menampilkan gambar para perempuan yang mengenakan pakaian yang minim atau bahkan yang compang-camping. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pelukis poster bioskop dan berkonsentrasi untuk melukis lukisan-lukisan yang bersumber dari kisah-kisah di dalam Alkitab. Tahun 1987, ketika jumlah lukisan yang ia hasilkan sudah mulai banyak, Nugroho pun berniat melakukan pameran. Dengan bantuan seorang pelukis senior, ia memperoleh kesempatan melakukan pameran tunggal di Auditorium Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika atau PPIA di kota Surabaya. Saya hadir dalam pembukaan pameran tersebut. Pada buku tamu,
saya menulis kalimat, "Don't underestimate the days of small beginnings." Jangan menganggap remeh hari-hari awal yang sederhana. Itulah kalimat yang bersumber dari firman Tuhan dalam Zakaria pasal 4 ayat 10. Maksud saya adalah agar Nugroho tetap bersemangat dalam mengembangkan karirnya sebagai pelukis yang telah ia awali secara sederhana itu. Sementara itu, relasi Astri Nugroho dengan Tuhan semakin bertambah akrab. Ia kerap menemani saya dalam melakukan pelayanan di berbagai kota. Ia melayani Tuhan dengan bermain gitar. Acap kali ia datang ke rumah saya. Dan kalaupun saya sedang tidak ada di rumah, ia berlatih dan bermain musik sendiri di garasi rumah saya. Tahun 1994, Nugroho mengikuti lomba pelukis muda se-ASEAN. Perlombaan itu diawali dengan babak penyisian di setiap negara anggota ASEAN. Sebelum pemenang lomba di Indonesia diumumkan, panitia memanggil Nugroho. Anggota panitia itu berkata, "Seharusnya lukisanmu ini menjadi juara nomor 1. Tetapi ada masalah, yaitu judul dari lukisanmu ini." Apakah judul dari lukisan karya Nugroho? Inilah judulnya, yaitu Yesus. Memang hasil karyanya yang ia lombakan adalah lukisan yang menggambarkan wajah Yesus yang mengenakan mahkota duri. Anggota panitia tadi berkata, "Dapatkah judul lukisanmu ini diubah? Jangan Yesus, tetapi Nabi atau judul apa saja yang lain." Namun Nugroho menjawab, "Bagi saya, Yesus adalah Yesus. Saya tidak akan mengubahnya." Alhasil karena ia tidak bersedia mengubah judul lukisannya itu, maka ketika juara lomba tingkat Indonesia diumumkan, lukisan karya Nugroho tidak ditempatkan sebagai juara pertama, namun dinyatakan sebagai juara kedua. Babak berikutnya juara pertama dan juara kedua dari setiap negara anggota ASEAN dilombakan di Singapura. Lukisan hasil karya Nugroho, yaitu lukisan Yesus tadi, dibawa ke Singapura untuk dilombakan pada tingkat ASEAN tersebut. Ketika hasil perlombaan tingkat ASEAN diumumkan, tahukah saudara lukisan siapa yang menjadi juara pertama? Lukisan karya Nugroho. Lukisan Yesus menjadi juara pertama di tingkat ASEAN. Sejak itu nama Nugroho melonjak menjadi salah seorang pelukis yang dikenal di negeri kita. Lukisan-lukisan yang ia hasilkan tetap diambilnya dari pelbagai kisah di dalam Alkitab. Seperti misalnya lukisan yang menggambarkan kuda putih yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 19. Yang paling sering ia lukis adalah gambar 5 roti dan 2 ikan. Yaitu mukjizat yang Yesus lakukan dengan memberi makan 5.000 orang. Kalau sebelumnya yaitu di tahun 1970-an, upah yang ia terima sebagai pelukis poster bioskop adalah Rp100 per hari. Saya tidak salah sebut, Rp100 per hari. Atau yang untuk nilai uang rupiah di masa kini adalah sebesar Rp15.000. Maka sekarang harga lukisan yang ia hasilkan adalah puluhan juta rupiah. Tentu hidup yang maksimal tidak sekadar diukur dari perkembangan karir seseorang atau meningkatnya pendapatan yang ia terima. Namun seperti yang telah saya uraikan dalam khotbah saya di minggu yang lalu, yaitu khotbah dengan judul Hidup yang Senantiasa Segar atau A Life That Never Runs Dry. Ukuran dari kehidupan yang maksimal adalah sejauh apa seseorang telah hidup sesuai dengan rencana Allah bagi dirinya. Hidup selaras dengan rencana Allah yang juga berjalan seiring dengan hidup yang segar di setiap musim kehidupan dan hidup yang tidak sia-sia. Kehidupan yang tidak sia-sia dan maksimal tersebut juga Yesus gambarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5-8 sebagai kehidupan doa yang efektif. Itulah orang yang berdoa dan doanya didengar, dijawab, serta dikabulkan oleh Tuhan. Melalui gambaran tersebut kita dapat semakin memahami apakah unsur-unsur yang membentuk kehidupan yang maksimal tadi. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 5-8. Itulah ayat-ayat yang menjadi penuntun dari tema gereja kita di sepanjang tahun ini dan yang kita telaah di sepanjang 2 bulan terakhir.
Saya ajak saudara membaca ayat 5 secara bersama-sama dengan suara yang nyaring. Kemudian saya akan membacakan ayat 6 sampai 8 bagi saudara. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 saya baca lebih jauh. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Perhatikan ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Di ayat 5 yang telah kita baca secara bersama-sama tadi, Tuhan Yesus mengemukakan pentingnya relasi yang akrab dengan dirinya. Untuk itu ia menggambarkan dirinya bagaikan pokok dari pohon anggur dan para pengikutnya sebagai carang dari pohon anggur tersebut. Sebagaimana carang hanya dapat tetap hidup, tidak mengering dan menghasilkan buah yang banyak kalau ia tinggal pada pokoknya, demikian pula kehidupan kita baru akan menjadi maksimal bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang intim dan yang Yesus utarakan di ayat 5 dalam frasa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di ayat 5 Yesus menjelaskan bahwa relasi yang akrab dengan dirinya itu mengakibatkan hidup kita akan menjadi seperti carang yang berbuah banyak. Makna dari berbuah banyak ini Yesus jelaskan artinya di ayat 8. Yaitu sebagai hidup yang memuliakan Allah dan juga sebagai hidup yang memberi kesaksian bagi orang lain bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Sedangkan di ayat 6 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa relasi yang akrab dengan dirinya akan mengakibatkan hidup kita menjadi maksimal, yaitu selaras dengan tujuan Allah, senantiasa segar dan tidak sia-sia. Selanjutnya di ayat 7 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa relasi yang akrab dengan dirinya, yaitu yang membuahkan hidup yang maksimal tadi, akan mengakibatkan doa kita kepada Allah tidak akan sia-sia. Dari ayat 7 tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya hidup yang maksimal tidak terlepas dari hidup di dalam yang pertama, yaitu kasih kepada Kristus. Saya ulangi, relasi yang akrab dengan Tuhan, yaitu yang membuahkan kehidupan yang maksimal, tidak terlepas dari hidup di dalam kasih kepada Kristus. Karena pada dasarnya relasi kita dengan Kristus adalah karena kita menanggapi anugerah dan kasih Tuhan dengan balik mengasihi Dia. Untuk memahami hal ini, mari kita lihat kembali Yohanes pasal 15 ayat 7 yang telah kita baca tadi. Dikatakan demikian, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Ayat ini dimulai dengan frasa, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kalimat ini menggambarkan keakraban dengan Kristus. Keakraban yang terjalin karena anugerah Allah. Sebab sebagaimana yang sering saya utarakan, bila kita dimungkinkan untuk memiliki relasi yang akrab dengan Yesus, hal itu bukan karena kita layak atau berhak. Sebab Tuhan adalah pribadi yang maha mulia. Sedangkan kita adalah manusia yang terbatas dan yang telah ternoda oleh dosa. Hanya karena anugerah Allah, yaitu kebaikan dan kasih Allah yang melampaui batas akal kita sajalah, maka kita dapat memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Kasih Allah yang sepatutnya kita tanggapi dengan balik mengasihi Dia. Tanggapan itu sendiri akan membuat hidup kita maksimal. Relasi kasih seperti itulah yang diwartakan oleh surat kabar Daily Mail yang terbit di Inggris tentang suami istri
Des dan Mona Monahan yang tinggal di Waterford, Irlandia. Suatu hari sang suami yaitu Des Monahan yang sudah berusia 84 tahun mendaftar untuk mengikuti kursus merias wajah. Tentu hal ini menarik perhatian Rosie O'Driscoll, make-up artist yang menjadi pelatih dalam kursus tersebut. Ia bertanya kepada Des Monahan tentang tujuannya dalam mengikuti kursus itu. Ternyata Des Monahan bukan bermaksud untuk merias dirinya sendiri. Namun karena ia ingin menolong istrinya, Mona, yang telah berusia 83 tahun. Mona Monahan yang karena usianya telah lanjut sehingga penglihatannya menjadi kabur dan tidak dapat merias wajahnya sendiri seperti di masa lalu. Sebab memahami bahwa istrinya berkeinginan untuk selalu nampak rapi dan cantik, maka Des yang mengasihi istrinya itu memutuskan untuk mengikuti kursus tadi, yaitu agar ia dapat merias wajah Mona. Menurut saudara, apakah yang seharusnya menjadi tanggapan Mona terhadap kasih dari suaminya itu? Dalam sebuah wawancara, Mona Monahan berkata, "Seeing how much he loves me makes me want to love him back even more." Artinya, melihat betapa besar cintanya padaku membuat aku ingin lebih lagi membalas cintanya. Bukankah tanggapan yang sama yang seharusnya menjadi sikap kita terhadap kasih Kristus? Kasihnya yang menerima kita dalam menjalin relasi yang akrab dengan dirinya. Kasih Kristus yang mengangkat harkat diri kita dan yang bila kita tanggapi dengan kasih akan membuahkan kehidupan yang maksimal. Selanjutnya yang kedua, relasi yang akrab dengan Tuhan, yaitu yang membuahkan kehidupan yang maksimal, tidak terlepas dari hidup di dalam iman kepada Kristus. Saya ulangi, kehidupan yang maksimal tidak terlepas dari hidup di dalam iman kepada Kristus. Iman yang antara lain diwujudkan dengan berpegang pada firman yang Yesus katakan. Hal itu terlihat di ayat 7 tadi sebagai berikut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Frasa dan firmanku tinggal dalam kamu ini salah satu artinya adalah bahwa kita sungguh-sungguh memercayai perkataan yang Yesus ucapkan dan menghayatinya dalam tindakan yang sesuai dengan firman-Nya itu. Dengan kata lain, kita bukan hanya berkata, "Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu." Namun kita benar-benar melakukan firman-Nya itu dalam kehidupan kita. Orang yang menghayati firman Tuhan seperti itu tidak akan bersikap seperti orang yang datang berobat kepada dokter. Dan setelah memeriksa keadaan orang tersebut, kemudian dokter tadi berkata, "Mulai hari ini saudara tidak boleh lagi mengonsumsi makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Berolahragalah secara teratur dan minumlah obat yang saya tulis di resep ini sampai habis." Menanggapi nasihat sang dokter tadi, orang itu berkata, "Siap dok, apa yang dokter nasihatkan pasti akan saya kerjakan." Hanya saja sudah itu ia tidak pergi ke apotek untuk membeli obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh sang dokter. Esoknya ia juga tidak berolahraga ataupun menghindari makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Sedangkan kepada semua orang yang selalu berkata, saya percaya kepada apa yang dokter itu katakan." Apakah pernyataan orang tadi bahwa ia percaya kepada nasihat dokter itu bermanfaat bagi kesehatan dirinya? Sama sekali tidak bermanfaat. Begitulah dengan iman yang hanya sebatas pengakuan yang sekadar diucapkan namun tidak dipraktikkan dalam tindakan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, maka seperti yang Yesus katakan di ayat 7 tadi, firman Tuhan itu akan tinggal dalam hidup orang tersebut. Hanya dengan demikian, maka firman Tuhan yang ia lakukan dalam iman itu akan bermanfaat secara efektif dalam hidupnya. Tindakan melakukan firman Tuhan ini mengakibatkan firman Tuhan tadi bukan berhenti hanya sampai pengetahuan, namun benar-benar menjadi pengalaman dalam hidupnya. Bukan berarti pengetahuan tidaklah penting, namun pengetahuan tanpa tindakan
adalah bagaikan tubuh yang tanpa roh sehingga akan mati. Kata Yakobus pasal 2 ayat 26. Tindakan dalam ketaatan terhadap firman Tuhan mengakibatkan firman itu tinggal dalam hidup orang tadi. Sehingga orang itu bukan hanya mengenal Allah sebatas pengetahuannya saja. Namun dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Itulah relasi dengan Tuhan yang membuahkan hidup yang maksimal dalam dirinya. Lebih jauh, yang ketiga, relasi yang akrab dengan Tuhan, yaitu yang membuahkan kehidupan yang maksimal, tidak terlepas dari hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Kristus. Saya ulangi, yang ketiga, kehidupan yang maksimal tidak terlepas dari hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Kristus. Hal tersebut diutarakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sebagai berikut. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, perhatikan, mintalah apa yang kamu kehendaki. Perlu diperhatikan bahwa frasa mintalah apa yang kamu kehendaki ini tidak terlepas dari kalimat sebelumnya, yaitu jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Kata jikalau di awal dari kalimat tersebut menegaskan bahwa kalimat kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu merupakan syarat yang terkait erat dengan frasa mintalah apa yang kamu kehendaki. Artinya permintaan kita kepada Tuhan hanya akan Ia perhatikan bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan apa yang kita kehendaki itu sesuai dengan firman atau kehendaknya. Hal ini sangat wajar sebab bukankah hal yang sama akan saudara lakukan terhadap orang lain? Sebagai misal, seseorang yang tidak saudara kenal berkata kepada saudara, bolehkah saya meminjam uang 1 juta rupiah? Dan pasti bulan depan uang itu akan saya kembalikan. Apakah saudara akan mengabulkan permintaan orang yang tidak saudara kenal tersebut? Tentu tidak. Hanya bila saudara mengenal orang tadi, barulah saudara akan memberikan uang yang ia minta. Bahkan kalau saudara bukan hanya mengenal dirinya, namun memiliki relasi yang sangat akrab dengan orang itu, yaitu karena ia adalah anak saudara atau orang tua saudara, maka saudara akan berkata kepadanya, bawa saja uang itu dan tidak usah dikembalikan. Demikianlah kalau saudara memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, yaitu seperti yang Yesus katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku. Namun ada hal lain yang tak boleh diabaikan, yaitu bahwa permintaan itu haruslah sesuai dengan kehendak atau firman-Nya, yaitu seperti yang Yesus ucapkan di dalam kalimat berikutnya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Hal ini tak dapat diabaikan. Sebab semisalnya yang meminta uang tadi adalah anak saudara sendiri. Namun ia akan menggunakan uang tersebut untuk berjudi atau membeli obat-obatan yang terlarang. Apakah saudara akan memberikan atau meminjamkan uang kepadanya? Jelas saudara tidak akan menuruti permintaannya. Demikian juga dengan sikap Tuhan. Permintaan atau doa yang dipanjatkan kepadanya hanya akan Ia kabulkan bila permintaan itu sesuai dengan firman atau kehendaknya. Dengan kata lain, di sini orang yang berdoa harus bersikap rendah hati. Di dalam kerendahan hati, ia mengakui bahwa apapun yang Tuhan kehendaki dan katakan dalam firman-Nya adalah yang terbaik bagi dirinya. Dengan demikian, ia akan menyesuaikan kehendak dirinya dengan kehendak Tuhan. Singkat kata, doa yang sejati dan efektif adalah doa yang kita panjatkan di dalam sikap rendah hati. Yaitu melalui menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya, yaitu malah kita meminta serta memaksa agar Tuhan yang menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak kita. Sikap rendah hati ini akan membawa kita semakin akrab dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian doa kita akan menjadi efektif dan hidup kita menjadi maksimal. Sekarang yang keempat,
Relasi yang akrab dengan Tuhan, yaitu yang membuahkan kehidupan yang maksimal, tidak terlepas dari hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Saya ulangi yang keempat, kehidupan yang maksimal tidak terlepas dari hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Itulah pengharapan yang kita ungkapkan kepada Tuhan melalui doa dan yang tidak akan Ia kecewakan. Hal tersebut ditulis di ayat 7 tadi dalam kalimat sebagai berikut. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Kalimat mintalah apa yang kamu kehendaki ini mengandung makna bahwa kita memohon kepada Tuhan di dalam pengharapan kepadanya. Sebab bila orang merasa bahwa dirinya tidak perlu berharap kepada Tuhan, maka tentu ia tidak akan berdoa kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Pentingnya sikap sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam doa ini diutarakan oleh Martin Luther, tokoh gerakan reformasi atau gerakan pembaruan gereja dari Jerman itu. Hal tersebut ditulis dalam buku Table Talk, yaitu kitab yang berisi koleksi kata-kata yang diucapkan oleh Martin Luther. Ditulis di situ, suatu hari sementara duduk di meja makan, Luther melihat anjing peliharaannya yang bernama Topel duduk di dekat dirinya sambil matanya menatap dengan tajam kepada daging yang berada di tangan Luther. Melihat sikap anjingnya itu, Luther berkata, sekiranya aku dapat berdoa seperti cara anjing ini dalam memperhatikan daging yang di tanganku. Seluruh pikirannya dipusatkan hanya pada potongan daging ini. Tidak ada hal lain yang ia pikirkan, inginkan atau harapkan kecuali daging yang ada di tanganku. Dengan berkata seperti itu, Luther menyampaikan kepada orang-orang yang sedang duduk bersama dirinya di sekitar meja makan tadi tentang pentingnya sikap penuh harap dan hati yang dipusatkan kepada Tuhan di dalam berdoa. Doa seperti itu tidak akan sia-sia. Memang pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Kristus akan membawa kita semakin dekat kepadanya. Kedekatan relasi dengan Tuhan yang di satu sisi mengakibatkan doa kita menjadi efektif alias tidak sia-sia. Sedangkan di sisi yang lain relasi tersebut akan membuahkan kehidupan yang maksimal. Itulah keadaan yang Yesus katakan di ayat 7 tadi dalam kalimat mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Berharaplah kepada Tuhan di dalam pengharapan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan pengharapan saudara tidak akan dikecewakannya. Di sepanjang 2 bulan ini kita telah menelaah firman yang Tuhan Yesus katakan dan yang dicatat dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang indah dan penting tersebut, kita telah melihat pentingnya relasi dengan Kristus. Unsur-unsur yang diperlukan untuk bertumbuh di dalam relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan dampak atau buah dari relasi tersebut. Kesemuanya itu kita rumuskan menjadi tema gereja kita untuk tahun ini. Yaitu mengalami Tuhan, hidup, berbuah. Atau experiencing God, living fruitfully. Di sepanjang bulan yang lalu kita telah melihat bahwa anugerah Allah dalam menjangkau kita dan memulihkan relasi kita dengan dirinya itu perlu kita tanggapi dengan 4 sikap. Yaitu iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan kepada Yesus. Seperti yang tadi telah saya uraikan. 4 sikap yang kalau kita ringkas akan menjadi akronim IKKP. Yaitu iman kepada Allah, kasih kepada Tuhan, kerendahan hati di hadapan Kristus dan pengharapan kepada Yesus. 4 sikap yang perlu bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga tahun ini relasi kita dengan Tuhan akan seperti carang anggur yang tinggal pada pokoknya. Itulah relasi yang semakin erat dengan Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keakraban dengan Tuhan tersebut mengakibatkan kehidupan kita bagaikan carang yang berbuah.
Sebagaimana yang telah kita bahas di sepanjang bulan ini. Berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 tadi. Buah-buah dari relasi yang akrab dengan Tuhan tersebut dapat kita ringkas melalui akronim 3M. M yang pertama yaitu hidup yang memuliakan Allah atau hidup yang relate up. M yang kedua yaitu hidup yang maksimal atau hidup yang relate in. Sedangkan M yang ketiga adalah hidup yang memberkati orang lain atau hidup yang relate out. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Mari kita isi kehidupan kita di dunia yang hanya berlangsung satu kali ini. Dengan kehidupan yang penuh makna seperti itu. Mari kita isi kehidupan kita di tahun ini. Dengan kehidupan yang tidak akan kita sesali. Namun yang akan kita syukuri. Oleh karena itu ambillah keputusan. Yaitu membangun keakraban yang semakin mendalam dengan Tuhan. Seperti yang berulang-ulang telah saya utarakan. Langkah yang paling mendasar untuk membangun relasi tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi yang bersifat dua arah. Di satu sisi secara disiplin setiap hari kita membuka hati untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sisi yang lain setiap hari dengan disiplin kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Langkah yang paling mudah untuk melakukan semua itu adalah dengan melaksanakan ibadah harian. Itulah ibadah secara pribadi di pagi hari, siang hari, dan petang hari. Yang dapat saudara lakukan baik dengan menggunakan buku penuntun ibadah harian maupun melalui aplikasi dan website yang tersedia untuk hal itu. Sungguh akrab dengan Tuhan Yesus. Saudara tidak akan merugi. Sebaliknya, akrab dengan Tuhan Yesus akan menjadikan hidup saudara tidak sia-sia. Namun penuh dengan makna. Mengalami Tuhan, hidup yang berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang telah Engkau tunjukkan dan buktikan melalui kasih dan pengorbanmu sampai mati di kayu salib. Di sana Engkau mengorbankan dirimu bagi kami manusia yang tidak berhak dan tidak layak untuk dicintai karena segala keberdosaan kami. Tetapi kasih-Mu itu melampaui batas akal dan anugerah-Mu itu mengangkat hidup kami. Memulihkan relasi kami dengan diri-Mu. Sehingga hidup kami punya kesempatan dan harapan akan masa depan. Tolong kami ya Tuhan. Untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dalam kerendahan hati dan pengharapan kepada-Mu. Sehingga hari demi hari hidup kami semakin akrab dengan Engkau. Bagaikan tanah yang tinggal pada pokoknya. Dengan demikian hidup kami tidak akan jadi sia-sia. Hidup kami akan berbuah, memuliakan nama Allah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami menjadi maksimal. Tuhan Yesus, saya berdoa biar tahun ini semua jemaat-Mu mengalami pertumbuhan dalam iman. Pertumbuhan kasih kepada-Mu. Pertumbuhan dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. Pertumbuhan dalam pengharapan yang semakin kokoh kepada Tuhan. Sehingga hidup di tahun ini membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Mengalami Tuhan. Dan hidup kami akan berbuah. Karena kami percaya janji-Mu itu benar. Apa yang Kau katakan itu pasti adanya. Dengan percaya kepada kesetiaan Tuhan dan kasih-Mu. Saya berdoa genapi janji-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Setiap mereka yang memanggil nama Tuhan. Mengangkat hati dalam pengharapan kepada-Mu. Engkau berkata tidak akan Kau kecewakan. Tuhan Yesus, saya berdoa. Buatlah mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam rumah tangga mereka. Dalam pekerjaan mereka. Dalam masa depan mereka, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kesembuhan itu. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan itu. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menerangi hati kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Sehingga di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menapaki hari-hari di depan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami, karena Engkau Tuhan yang memahami jalan hidup kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami hidup senantiasa di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu, ketaatan kepada firman-Mu, ya Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tahu pasti bahwa di situ ada jalan keluar daripada-Mu. Kami tahu pasti bahwa di situ ada terang Tuhan yang menyala buat kami. Itu sebabnya kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa ya saat ini ya Tuhan untuk umat-Mu. Hamba berdoa memohonkan berkat-Mu, memohonkan penyertaan-Mu, memohonkan pembelaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, pertolongan kasih anugerah dan kuasa-Mu senantiasa ada atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.